Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang Bapak banggakan dan dicintai, pada kali ini Bapak akan menjelaskan materi kelanjutan dari yang kemarin, minggu kemarin, yaitu aliran Murji'ah ya. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang ajaran pokok Murji'ah ya. Baik adik-adik, siap ya mahasiswa ya, dengarkan dan nyimak dengan baik apa yang Bapak paparkan nanti ya. Nah, Bapak mulai ya. Nah, sebagaimana minggu kemarin tentang Murji'ah latar belakangnya. Nah, sekarang bagian keduanya tentang ajaran pokok Murji'ah ya. Ajaran pokok Murji'ah yang akan dikemukakan di bawah ini terutama menyangkut bidang teologi, sedangkan bidang politik akan disinggung sepintas. Karena sebagaimana dinyatakan oleh Harun Nasution bahwa literatur mengenai pertumbuhan dan perkembangan pemikiran kaum Murji'ah yang dapat diketahui sedikit sekali. Dengan demikian, uraian tentang perkembangan pemikiran maupun perpecahan yang terjadi tidak dapat diberikan dengan detail. Nah, pertama, bagaimana ajaran Murji'ah tentang teologi? Nah, pandangan pokok Murji'ah dalam bidang teologi adalah bahwa iman hanya dibatasi dengan tasdik atau pembenaran, sedang perbuatan amal sama sekali tidak masuk dalam pengertian iman. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya hanya sebatas membenarkan disebut mukmin walaupun berbuat dosa besar. Argumentasi yang dikemukakan dalam hal ini adalah bahwa orang Islam yang berdosa itu tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya. Dengan kata lain, orang serupa itu tetap mengucapkan dua kalimat syahadat yang menjadi dasar utama. Yang menjadi dasar utama aliran orang-orang yang berbuat dosa itu ya. Nah, sekali lagi bahwa syahadat itu menjadi dasar utama ya dari iman. Oleh karena itu, orang yang berdosa besar menurut golongan ini tetap mukmin dan bukan dikatakan kafir. Pendapat di atas membawa konsekuensi yang logis bahwa orang yang penting dan diutamakan dalam iman, sedangkan berbuat beramal sebenarnya soal kedua, dalam arti yang menentukan kafir atau tidaknya seseorang adalah imannya atau pengakuannya, bukan pada amal atau perbuatannya. Dari pandangan di atas, Murji'ah mencoba merumuskan struktur esensial mengenai konsep iman dan batasan-batasannya sebagai reaksi sekaligus menindaklanjuti pemikiran yang dimunculkan oleh kaum Khawarij yang hanya menekankan pada akhirat dan langsung terhadap pelaku dosa besar atau murtakib al-kabair sebagai keluar dari iman atau kafir. Penekanan pembahasannya adalah siapa yang termasuk kategori mukmin berbeda dengan Khawarij yang banyak memperbincangkan siapa yang kafir. Pandangan seperti ini mengandung bahaya. Pandangan seperti ini mengandung bahaya karena dapat
memperlemah ikatan-ikatan moral atau masyarakat yang bersifat permisif. Masyarakat permisif itu apa? Masyarakat permisif adalah masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku. Karena yang dipentingkan hanyalah iman, norma-norma akhlak bisa dipandang kurang penting dan cenderung diabaikan. Dalam perkembangan aliran ini memang mencerminkan sikap yang demikian melecehkan amal. Golongan inilah yang masuk kategori murji'ah ekstrim. Sedangkan bagi mereka yang hanya bersifat pasif terhadap pelaku dosa besar, dalam arti tidak menjatuhkan hukum kafir dan mereka tetap memandang pentingnya amal perbuatan, tergolong murji'ah moderat. Nah, sekarang bagian yang kedua yaitu bidang politik. Bagaimana Murji'ah memandang politik itu? Kaum Murji'ah berpendapat bahwa semua orang Islam yang pantas berhak untuk menjadi khalifah. Berbeda dengan Syiah yang berpendapat bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali dan keturunannya. Dari pandangan ini dapat dipahami bahwa golongan Murji'ah dapat menerima kekhalifaan Muawiyah. Penjahat dapat dihukum sesuai dengan ketentuan tanpa dikucilkan dari masyarakat. Secara politis, ini berarti bahwa penguasa dari Bani Umayyah tidak putus hubungannya dengan anggota masyarakat, karena mereka melakukan sesuatu yang oleh sebagian kaum muslim disebut dosa. Konsekuensinya bahwa pemberontakan terhadap Bani Umayyah tidak sah menurut hukum. Dengan demikian, kaum Murji'ah merupakan golongan pertama yang mendukung Bani Umayyah atas dasar agama, meskipun mereka juga tidak terlalu menyukai Bani Umayyah. Nah, jadi antara bidang politik dan bidang teologi atau teologi politik itu berbeda ya pada pemahaman Murji'ah ini. Oke, nah sekarang bagian selanjutnya yaitu sekte-sekte Murji'ah. Sebelum membicarakan persoalan ini yaitu sekte-sekte Murji'ah, lebih dahulu ditegaskan bahwa yang banyak akan disinggung adalah sekte-sekte yang ekstrim. Karena mereka inilah yang sesungguhnya Murji'ah yang asli. Murji'ah yang asli atau yang secara khusus memakai nama Murji'ah di kalangan mayoritas umat Islam. Sedangkan bagi yang moderat, pandangan-pandangan mereka tentang teologi, yaitu iman, kafir, dan dosa besar masuk ke dalam aliran ahli sunnah dan jamaah. Dengan demikian, sekte-sekte yang moderat ini tidak mencerminkan perkembangan secara khusus. Secara umum, menurut Harun Nasution, bahwa para ulama membagi penganut Murji'ah ke dalam dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar, yaitu golongan orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka selamanya. Dalam golongan ini termasuk banyak dari kalangan ahli fikih dan hadis. Di antaranya Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Talha ibnu Khubaib,
Said bin Zubair, Amr bin Hurrah, Maharib ibn Ziyad, Muqatil ibn Sulaiman, Amr bin Zar, Habad ibn Sulaiman, Muhammad ibn Hasan, Qadidi bin Ja'far. Jadi golongan ini menganggap orang Islam yang berdosa besar masih tetap mukmin. Hal ini nampak dalam definisi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah yang menyatakan bahwa iman ialah pengakuan dan pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasul-Rasulnya, dan tentang segala apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam perincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah dan berkurang, dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Selanjutnya, Harun Nasution mengomentari pendapat Abu Hanifah di atas bahwa semua iman, atau dengan kata lain, iman semua orang Islam sama. Tidak ada perbedaan antara iman orang yang berdosa besar dan iman orang Islam yang patuh menjalankan perintah-perintah Allah. Walaupun pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa Abu Hanifah mempunyai jalan pikiran bahwa perbuatan kurang penting bila dibandingkan dengan iman. Tetapi Harun kurang sependapat. Kalau Abu Hanifah dikatakan tidak mementingkan amal, sebagaimana kata Al-Arustani, bagaimana mungkin seorang yang tidak beramal sampai besarnya dapat menganjurkan untuk meninggalkan amal? Untuk itu, sebagian ulama di antaranya Abu Jahro kurang sependapat untuk memberikan sebutan murji'ah kepada para ulama, khususnya yang tergolong moderat, untuk tidak menyamakannya dengan mereka yang membolehkan segala-galanya atau murji'ah ekstrim. Adapun sekte-sekte yang tergolong ekstrim pada aliran Mu'tazilah ini diantaranya: 1. Jahmiyah, tokohnya adalah Jaham ibnu Safwan. Ajaran pokoknya antara lain adalah orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanyalah di hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan orang tersebut tidak menjadi kafir sesungguhnya. Ia menyembah berhala, menjalankan agama Yahudi atau agama Kristen dengan menyembah salib, menyatakan percaya pada Trinitas kemudian mati. Orang demikian bagi Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Wah, ini nggak benar ya pendapat Jahmiyah ini, yang tentang kafir kok dikatakan sempurna imannya. Ya. Sekarang aliran kedua, Yunusiyah, yaitu tokohnya adalah Yunus ibnu Aun al-Namiri. Ajaran pokoknya antara sebagai berikut. 1. Iman adalah berarti makrifat, mengenal Allah, tunduk kepadanya, tidak menunjukkan kesombongan kepadanya, serta cinta kepadanya. 2. Ketaatan bukan merupakan bagian dari iman, dan meninggalkan ketaatan tidak merusak hakikat iman, dan mereka tidak mendapat hukuman apabila mereka benar-benar beriman. 3. Iblis termasuk makhluk yang makrifat kepada Allah, hanya ia menjadi kafir karena kesombongannya. 4. Orang mukmin masuk surga karena keikhlasannya dan cintanya kepada Allah, bukan karena amal atau perbuatannya. Iman ada dalam hati dan lisan. Iman tidak bisa dibagi serta tidak bisa bertambah dan berkurang. Allah boleh memasukkan orang kafir ke dalam neraka, boleh mengekalkannya atau tidak mengekalkannya di neraka tersebut. Nah, sekarang aliran atau ajaran ketiga itu Ghassaniyah, ya.
Ajaran dari aliran Murji'ah itu Ghassaniyah, itu tokohnya adalah Ghassaniyah Al-Kufi. Ajaran pokoknya antara lain sebagai berikut. Iman adalah ikrar, cinta kepada Allah, mengagungkan serta tidak sombong kepadanya. 2. Iman tidak dapat bertambah dan berkurang. Jika seorang mengatakan bahwa saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, orang yang demikian tetap mukmin, bukan kafir. Dan jika seorang mengatakan saya tahu Tuhan mewajibkan haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah itu di India atau di tempat lain, orang yang demikian juga tetap mukmin. Lalu aliran yang keempat, ya, atau sekte yang keempat, yaitu Tuminiyah. Aliran Tuminiyah pada aliran Khawarij ini, pada aliran Murji'ah ini, tokohnya Abu Mu'az Al-Tumini. Pokok ajarannya antara lain sebagai berikut. Iman adalah sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kekufuran. 2. Kafirnya orang yang membunuh Nabi bukan karena menikam dan membunuhnya, tetapi karena adanya rasa benci, memusuhi dan meremehkan haknya. C. Orang yang meninggalkan ibadah fardu karena keingkaran dan penolakannya menjadi kafir. D. Allah mempunyai kewenangan untuk menyiksa orang yang mengesahkan Allah. Tuh ya, Tuminiyah ini ajarannya 4. Nah, sekarang aliran kelima, ya, sekte kelima. Sekte kelima yaitu Saubaniyah. Tokohnya siapa? Tokohnya adalah Abu Sauban. Ajaran pokok Saubaniyah sebagai berikut. Pertama, iman adalah pengenalan dan pengakuan adanya Allah dan kerasulan Muhammad. 2. Mengetahui setiap apa yang wajib dikerjakan menurut akal dan apa yang tidak boleh dikerjakan bukanlah iman. 3. Akal mengetahui kewajiban sebelum adanya kewajiban syara'. Sekarang aliran ke-6 yaitu Marisiyah. Marisiyah tokohnya adalah Bashar al-Marish. Ajaran pokoknya antara lain: 1. Al-Quran adalah makhluk. 2. Iman adalah tasdik. 3. Iman ada di dalam hati dan lisan. 4. Orang yang sujud pada matahari tidaklah kafir, melainkan tanda-tanda kekufuran. 5. Mustahil bagi Allah untuk mengekalkan masuknya orang mukmin durhaka di dalam neraka. Tuh ya. Nah, sekarang aliran ketujuh atau ketujuh dari aliran Murji'ah yaitu Ubaidiyah. Nah, tokohnya adalah Ubaid al-Muqtaib. Ajaran pokoknya antara lain: 1. Semua dosa selain syirik diampuni oleh Allah. 2. Seorang yang meninggal asal ia bertauhid, ia akan bebas siksa meskipun ia berdosa. Tuh ya. Dari ketujuh aliran atau sekte Murji'ah di atas, nampak bahwa golongan ini banyak dipengaruhi oleh aliran seperti kata Al-Baghdadi yang dikutip oleh Harnusion dalam catatan kakinya dalam bukunya yang berjudul Teologi Islam. Harnusion menyatakan bahwa Murji'ah ada yang dipengaruhi oleh Jabariyah, Qadariyah, dan ada yang tidak dipengaruhi oleh ajaran itu. Sementara itu Al-Syarostani menjemputnya Murji'ah asli, artinya dia berpendapat seperti di atas itu adalah hasil produk sendiri, hasil pemikirannya sendiri dalam memahami
dan menafsirkan Al-Quran, bukan dari pengaruh dari aliran lain ya, kata Arustani. Nah, dengan demikian di antara pendapat golongan ini dalam kasus-kasus tertentu sama dengan golongan-golongan lainnya. Karenanya tidak mengherankan ketika golongan ini telah hilang dalam arti tidak berbentuk sebagai aliran yang konkret dan berdiri sendiri. Pendapat mereka banyak dijumpai pada aliran-aliran lainnya. Ya, tuh, jadi itu adalah sekte Murji'ah. Jadi Murji'ah ini kalau dilihat ya tidak se-ekstrem Khawarij ya, tapi di antara alirannya juga ada yang ngaco ya. Artinya ngaco itu tidak sesuai dengan Al-Quran ya. Jadi secara tersurat terlihat ya bahwa orang Trinitas ya, tetap tauhid, tetap tidak kafir. Ini gimana, kan bertentangan dengan ayat Quran ya. Laqad kafarul lazina misalnya, kafirlah orang mengatakan Tuhan Allah itu satu dari tiga atau tiga dari satu. Nah, itu jelas itu dimiliki oleh orang Kristen ya, Trinitas. Begitu juga orang Yahudi yang mengesahkan menuhankan siapa tuh? Yang anaknya Tuhan, yang Allah Tuhan itu kafir ya. Pokoknya mah kalau bertentangan dengan ayat Quran, baik tersurat ya nggak benar baca aliran. Tapi kita kan hanya melihat peta pemikiran aliran itu, dan kita sendiri punya sikap gitu ya, mana yang sesuai dengan Al-Quran, mana yang tidak, sehingga itu adalah data sejarah terhadap aliran Ilmu Kalam memahami tentang ketuhanan. Jadi seberapa besar aliran tersebut memahami Al-Quran, karena kan juga ada logika yang dibangun serta konteks serta pendidikan dan pengalaman itu yang membuat perbedaan. Jadi kalau terlalu ekstrim jauh dari pemahaman Al-Quran dalam arti sepintas Al-Quran ya begitu secara harfiahnya, apalagi konteksnya, nah itu berarti mereka ya sudah mengada-ngada ya. Tuh, pemikirannya jelas harus dibuang, jangan diikuti ya. Jadi kalau kita melihat aliran ini supaya kita bisa membaca, mereka itu kan manusia, hanya memahami ya. Jangan dipegang 100%, tapi cara pandangnya aja. Kayak misalnya orang Muhammadiyah, orang NU ketika memutuskan Halil Lebaran kan seringkali atau ada kalanya beda ya dengan pemerintah ya. Nah itu seperti itu. Jadi agama itu sifatnya tadi, Islam itu ada yang sepakat satu, yaitu tidak harus didebat, harus dipikirkan karena dipahami berbeda menurut pemahaman otak manusia atau kelompoknya. Dan ada yang langsung samina wa ta'na, itu berarti perintah sholat, puasa, haji ya, sebelumnya zakat ya, lalu zakat, lalu haji, syahadat, nah puasa, sholat, nah lima rukun Islam itu sudah, itu wajib ya, tidak boleh ditafsirkan ya. Sholat harus 5 waktu, syahadat harus tidak ada syahadat untuk Nabi, haji misalnya boleh di mana aja. Nah itu ada pelanggaran ya, karena itu adalah syari Islam, rukun Islam itu yang 5 ya. Tuh, jadi akhirnya kan kita melihat bahwa ketika membaca pemikiran ahli kalam ya, berarti mereka itu kan dipengaruhi oleh pendidikan ilmu yang rendah ya, literasi bacaan yang kurang. Akhirnya mereka berpendapat. Cuma persoalannya kenapa berani ya, karena saat itu umatnya ya tidak banyak mengkritisi. Maka ketika umatnya ya ada yang mengkritisi, maka beda lagi, dia pergi lagi membentuk aliran baru tuh ya. Walaupun begitu, aliran-aliran itu tetap sebagai suatu pemahaman pemikiran manusia yang tidak wajib diikuti kalau bertentangan dengan Al-Quran. Seandainya bertentangan dengan Al-Quran, lihat dulu apa ini hukumnya wajib, nah ya, atau hukumnya sunnah. Biasanya kalau pendapat itu ya kita ikuti aja pendapat, beda dengan dalam arti dalam bidang fikih ya, bidang syariah itu wajib ya. Kalau misalnya sholat nah waktu ada jamak takdim, itu ada ijtihad ulama berdasarkan ayat Quran. Jadi ulama berijtihad itu posisinya sama, fenomenanya sama ketika aliran itu memahami Al-Quran gitu ya, waktu awal peradaban Islam ini ya. Oke ya. Nah sekarang supaya Bapak lebih
cepat materi ini tersampaikan lagi. Nah, Bapak selanjutnya Murja udah dianggap selesai ya, segitu nggak akan banyak karena Murja itu literaturnya sedikit. Nah, sekarang Bapak akan mengarah kepada aliran selanjutnya, itu aliran Mu'tazilah ya, supaya kita bisa selesai. Oke ya. Baiklah. Nah, sekarang aliran selanjutnya dari ilmu kalam yaitu aliran Mu'tazilah ya, aliran Mu'tazilah ya. Aliran Mu'tazilah ini kalau kita lihat, wah, lebih ekstrim dalam arti berpikirnya. Dia seperti orang, kalau kita lihat orang modernis gitu ya, dalam segi pemikiran logika. Aliran yang seolah-olah memberikan porsi banyak tentang logika daripada wahyu. Itu sepintas ya, tapi supaya lebih penasaran maka kita simak dulu ya bagaimana pemahaman aliran Mu'tazilah secara objektif akademik ini. Baiklah ya, Bapak tetap kalau menjelaskan awal mula aliran itu tentang sejarahnya dulu, latar belakangnya. Nah, kenapa dengan sejarah dan latar belakang aliran tersebut bisa diketahui kenapa dia berpikir seperti itu, kenapa sekte-sektenya berpikir seperti itu. Karena dari segi pengalaman, dari segi kurun waktu, juga pendidikan dan literasi yang dibaca, maka muncul aliran yang berbeda gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan pertama dulu tentang alirannya, sejarah munculnya Mu'tazilah ya. Pertama, diskursus yang banyak dan hangat diperbincangkan pada abad pertama Hijriyah adalah masalah dosa besar dan pembuat dosa besar. Pertanyaan tentang hal itu banyak diajukan pada para alim ulama. Hasan al-Basri yang lahir tahun 692 Masehi dan meninggal tahun 728 Masehi, seorang ulama besar di Irak. Jadi Hasan al-Basri itu seorang ulama besar di Irak yang lahir tahun 692 Masehi sampai 728 Masehi. Nah, pada suatu kesempatan mendapat pertanyaan dari salah seorang yang turut mendengar pengajiannya. Sebelum sempat menjawab, seorang yang bernama Wasil bin Atta yang lahir tahun 699 Masehi sampai 748 wafatnya menyatakan, pembuat dosa besar tidak mukmin dan tidak pula kafir. Kemudian ia meninggalkan majelis gurunya dan membentuk majelis sendiri untuk mengembangkan pendapatnya. Aksi inilah yang menimbulkan lahiran Mu'tazilah yang pada awalnya lahir sebagai reaksi terhadap paham-paham teologi yang dilontarkan oleh golongan Khawarij dan Murji'ah. Nama Mu'tazilah yang diberikan kepada mereka berasal dari kata i'tazala, yang berarti mengasingkan diri. Menurut suatu teori, nama itu diberikan atas dasar ucapan Hasan al-Basri setelah melihat Wasil memisahkan diri dari Hasan al-Basri, yang diriwayatkan memberi komentar sebagai berikut, i'tazala anna, ia mengasingkan diri dari kami. Orang-orang yang mengasingkan diri disebut Mu'tazilah. Mengasingkan diri bisa berarti mengasingkan diri dari majelis pengajian Hasan al-Basri atau mengasingkan diri dari pendapat Murji'ah dan Khawarij ya. Para ahli berpendapat bahwa tokoh sentral aliran Mu'tazilah adalah Abu Huzaifah Wasil bin Atta al-Ghazali ya, seorang murid Hasan al-Basri dari Basrah. Mu'tazilah timbul berkaitan dengan kasus Wasil bin Atta dengan gurunya. Masalahnya muncul berawal dengan pemikiran tentang pelaku dosa besar. Orang yang oleh Khawarij dianggap telah kafir, dan paham Murji'ah berpendapat bahwa masih tetap mukmin. Wasil berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar itu bukan kafir dan bukan pula mukmin, tetapi mengambil posisi di antara kafir dan mukmin, baina ya, satu tempat yang ada dua tempat ya.
Wasil yang dengan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat gurunya membentuk aliran teologi yang kemudian dikenal dengan nama aliran Mu'tazilah, ya. Tuh, jadi aliran Mu'tazilah itu aliran yang muncul sebagai respon terhadap aliran aliran Khawarij dan Murji'ah, karena Wasil Bianto mengasingkan diri dari gurunya karena berbeda pendapat tentang pelaku dosa besar itu, ya. Jadi pelaku dosa besar itu persoalan apa? Sebenarnya persoalannya politik, ya. Nah, persoalan politik jadi persoalan teologi, ya. Wasil yang dengan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat gurunya membentuk aliran yang kemudian dikenal dengan nama Mu'tazilah tuh. Dan sebagai hasil kontak dengan filsafat Yunani yang membawa pemujaan akal ke dalam kalangan Islam tuh, ya. Jadi aliran Mu'tazilah Wasil bin Ali itu terpengaruh terhadap pemikiran filsafat Yunani karena saat itu filsafat Yunani yang dikembangkan oleh orang-orang Yunani ada muncul di sekitar wilayah Palestina, ya. Palestina, Yordania, Syria, Lebanon, ya. Nah, itu daerah-daerah apa yang dihinggapi, daerah yang ditempati ada wilayah-wilayah kekuasaan Romawi Yunani. Maka filsafat Yunani juga dikembangkan di daerah-daerah di situ, ya. Itu makanya karena bergaul maka Wasil bin Atha itu terpengaruh itu dialog itu untuk mempertahankan apa ajaran Islam yang supaya bisa menjawab ketika ada orang-orang dari kafir atau yang pemikiran filsafatnya ini menyerang Quran, maka Wasil bin Atha menjawabnya. Nah, gitu, ya. Nah, sehingga kita tidak mengherankan kalau dalam pemikiran teologi Mu'tazilah banyak dipengaruhi dari akal dan rasio tuh. Jadi bergaul dengan orang Yunani yang berfilsafat itu juga ada dampak positifnya bagi kita orang Mu'tazilah itu menggunakan akalnya dengan baik, ya, atau rasionya dengan baik. Kalau tidak menggunakan akal, rasio, maka ajaran-ajaran wahyu itu seolah-olah diterima tanpa ada pemahaman, padahal ada ranah ayat Quran yang harus difikirkan, gitu, ya. Ranahnya untuk diberikan mandat oleh Allah itu akal itu diberi untuk mengupas. Nah, karena yang memahaminya beda, tidak ke logikanya kuat, maka tidak dianggap sebagai tadi, ya, pemahaman logika, karena dianggapnya nanti kalau logika berarti kafir. Nah, ini karena mereka tidak paham, ya, tentang ilmu, gitu, ya. Nah, oke. Nah, Mu'tazilah sendiri berasal dari kata itajala yang berarti berlepas diri, memisahkan diri, mengundurkan diri. Sedangkan Mu'tazilah sebagaimana dalam kamus Al-Munjid yaitu suatu kelompok dari golongan Qadariyah yang merupakan suatu kelompok dari golongan Qadariyah yang menyatakan diri menyimpang, bersikap netral terhadap kedua kubu yaitu Ahlus Sunnah dan Khawarij. Dalam hal ini, Abu Huzaifah Wasil bin Atha memisahkan dirinya karena berlainan pendapat dengan gurunya Al-Hasan Al-Basri. Tentang apa? Tentang orang Islam yang mengerjakan maksiat dan dosa besar yang belum bertobat sebelum mati. Aliran Mu'tazilah adalah satu aliran dalam teologi Islam yang dikenal kerasionalannya dalam memaknai dan memberikan pemahaman terhadap teks agama atau teks Al-Quran, khususnya mengenai ketuhanan, kenabian, dan keakhiratan dan selainnya yang masuk dalam rukun iman dan seterusnya yang menjadi permasalahan inti dalam teologi. Seperti soal iman dan kufur, soal mukmin dan kafir. Siapa sebenarnya orang yang dapat disebut sebagai orang mukmin dan siapa pula yang dapat disebut sebagai orang kafir? Ya, siapa pula sebenarnya muslim yang muslim masih tetap dalam Islam dan siapa yang sudah dinyatakan keluar dari Islam? Tuh, ya, jelas, ya, di sini aliran Mu'tazilah karena menggunakan akal itu. Di samping itu, dalam teologi Islam juga dibahas tentang orang Islam
yang mengerjakan perbuatan haram, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Bagaimana pula dengan orang kafir yang mengerjakan kebaikan, ya? Problem-problem teologis di atas memunculkan pemahaman dan pandangan yang berbeda-beda dan beragam. Hal inilah yang mengacu lahirnya berbagai aliran teologis yang ingin mengkaji lebih jauh tentang problem-problem tersebut. Dengan didasari oleh dalil nakli Al-Quran dan hadis dan dalil akli yaitu akal pikiran. Dalam pengkajiannya ada aliran yang tradisional dan ada pula yang liberal atau rasional. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan umatku membawa rahmat. Tuh, ya, jadi berbeda itu membawa rahmat. Kalaupun melakukan ijtihad itu salah, itu tidak dianggap berdosa. Nah ya, kalau misalnya kita melakukan ijtihad benar itu dianggap salah, tapi kalau kita salah tidak dikatakan berdosa, ya. Oke. Mu'tazilah sebagai salah satu aliran teologi rasional yang berangkat dari tasdik bi al-qalb wa ikrar bi al-lisan wal amal bil al-arqam adalah aliran yang pertama kali menciptakan ilmu kalam di dalam Islam tuh. Jadi yang pertama kali menciptakan atau menemukan ilmu kalam dalam Islam adalah aliran Mu'tazilah, karena dia memahami agama juga menggunakan akal pikiran gitu. Jadi akal pikiran tidak dibuang sehabis-habisnya, tapi harus disesuaikan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam Al-Quran. Karena kebenaran utama ada dalam Al-Quran itu, sedangkan Mu'tazilah pemikirannya kan ada akalnya, ya. Jadi bagaimana akal itu bisa menerima kebenaran Tuhan di dalam Al-Quran itu, ya. Mu'tazilah merupakan aliran teologi di dalam Islam yang mempersenjatai umat Islam dengan senjata pemikiran, sehingga umat Islam memberikan suatu pembelaan terhadap serangan-serangan secara filosofis yang datang dari musuh-musuh mereka, yang mana musuh-musuh mereka itu dipersenjatai dalam alam pikiran filsafat Yunani yang mengandalkan akal semata, yang didasari atas nafsu dan kepentingan ego. Mereka itu adalah kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, tiga kelompok ini yang kadang-kadang dianggap hebat, ya, cara berpikirnya, akalnya hebat. Nah, makanya orang Islam tadi, ya, karena bergaul dengan orang-orang ini, maka ada dampak untuk juga menerangkan Al-Quran itu dengan akalnya. Akal juga sebagai tempat untuk mencerna Al-Quran supaya jelas arah Al-Quran itu dalam ranah manusiawi, ya. Oke. Selanjutnya, pengikut dari ajaran Mu'tazilah ini tidak menginginkan jika alirannya diberi nama dengan aliran Mu'tazilah. Kalau penamaan itu dihubungkan dengan peristiwa i'tizalnya Wasil dari Hasan Basri, mereka lebih senang menamakan diri mereka dengan ahlu al-adl wal at-tauhid, ya. Tuh, gitu. Jadi yang menamakan Mu'tazilah itu orang lain, sedangkan diri sendiri nggak mau, ya. Tuh, karena tidak sesuai, ya, dengan keinginan dia gitu. Namun demikian, terlepas dari masalah penamaan aliran ini, ada 3 tokoh besar yang menjadi pilar pendiri dan pengembangan ajaran rasional ini, yakni Al-Alaf, kedua An-Najam dan Al-Jubai. Menurut At-Tabari dan Al-Fuda, kata i'tazala dan Mu'tazilah sudah dipakai pada waktu pertikaian politik yang terjadi di zaman Utsman bin Affan dan Ali ibnu Abu Thalib. Mereka yang tidak mau turut campur dalam pertikaian politik, mengasingkan diri dan memusatkan perhatian
pada ibadah dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi karena ada sekelompok orang yang pergi kan tidak sesuai dengan pemikirannya tentang pertengkaran itu, maka dia memusatkan lain, mengasingkan diri itu dengan untuk mengurusi dirinya dalam bidang ibadah dan ilmu pengetahuan. Ya. Menurut Al-Mas'udi, sebagaimana dikutip Nasution, golongan ini disebut kaum Mu'tazilah karena mereka mengatakan bahwa orang yang berdosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir, ya, tetapi mengambil posisi di antara kedua posisi itu. Menurut versi ini, golongan Mu'tazilah disebut kaum Mu'tazilah karena apa? Karena membuat orang yang berdosa besar, dari dalam arti tidak masuk ke golongan mukmin dan kafir gitu ya. Tuh, jadi menurut versi ini golongan ini disebut kaum Mu'tazilah. Karena apa? Karena golongan ini membuat orang yang berdosa besar jauh dari golongan mukmin dan kafir tuh ya. Jadi jauh dari itu berarti dalam arti tidak masuk golongan mukmin dan kafir. Jadi orang pelaku dosa besar itu tidak masuk kategori dia itu termasuk golongan mukmin atau termasuk golongan kafir ya. Terletak di antara kedua-duanya itu ya, sama, itu namanya aliran Mu'tazilah ya. Oke. Dalam buku The Concise Encyclopedia of Islam dikatakan bahwa aliran ini muncul akibat kontroversi setelah perang saudara antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Zubair dan Tolha. Juga sebagai reaksi terhadap keabsolutan pandangan hitam di atas putih, gerakan Khorijiyah ya. Nah, asumsi di atas memberikan indikasi bahwa telah terjadi polemik di kalangan ilmuwan tentang sejarah timbulnya aliran Mu'tazilah. Ada kalangan yang mengaitkan dengan peristiwa pertikaian politik dan ada yang mengaitkan dengan peristiwa Wasil bin Attab. Ya, sangat menarik banget Mu'tazilah ini. Oleh karena itu, dalam pandangan Mu'tazilah, Mu'tazilah harus dilihat dari dua sudut tinjauan, yaitu oleh karena itu dalam pandangan akademis ya, bukan pandangan Mu'tazilah ya, salah Bapak tadi. Menurut pandangan akademis, Mu'tazilah itu harus dilihat dari dua sudut pemahaman. Sudut pemahaman itu kan supaya bisa ketemu bagaimana munculnya aliran Mu'tazilah itu, sebab-sebabnya ya. Tinjauannya apa supaya bisa melihat Mu'tazilah? Karena Mu'tazilah ini sebagai gerakan atau sikap politik. Gerakan atau sikap politik aliran Mu'tazilah ini ya. Dan Mu'tazilah itu sebagai paham teologi. Nah, kalau sebut Mu'tazilah itu langsung teologi, itu erat kental ya. Itu aliran teologi atau berpaham teologi. Atau dalam bahasa Ahmad Amin, ada Mu'tazilah awal dan ada Mu'tazilah sebagai wasil. Nah, Mu'tazilah awal menjauhi pertikaian politik tuh. Jadi kalau Mu'tazilah awal menjauhi pertikaian politik antara Ali dengan kelompok Zubair, Tolha, Aisyah, dan pertikaian Ali dengan Muawiyah. Sedangkan Mu'tazilah wasil menjauhi pendapat yang bertikai di zamannya antara Khawarij dan Murji'ah. Dari asumsi ini, maka bisa dikatakan bahwa semua pandangan yang berbicara tentang sejarah timbulnya Mu'tazilah adalah benar tuh. Ya akhirnya semua yang menurut tentang sejarah Mu'tazilah adalah benar ya. Oke. Bapak lanjutkan setelah tahu sejarahnya ya. Dari sejarahnya itu karena dia tuh menempatkannya tengah-tengah ya, tidak ke sana, tidak ke sini ya. Tetap pada kemandiriannya. Oke, ya itu Mu'tazilah. Dan akal pikirannya tetap maju. Jadi kalian kalau
Kalau ingin maju beragama itu harus akalnya digunakan, jangan akalnya tidak. Biarkan aja kalau ada yang orang bilang, wah kamu terlalu banyak akal, hanya agama itu untuk akal ya, untuk filsafat. Ya biarkan aja, bersama hari kita menjelaskan pada orang itu karena mereka tidak tahu, tidak banyak membaca literasi tentang Islam, memberikan mandat ke akal untuk mengolah dunia dan mengolah ajaran agama, artinya untuk memahami ajaran agama yang benar. Nah gitu ya, itu adalah sejarahnya. Oke, sekarang Bapak lanjutkan ya, B, yaitu tokoh-tokoh Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah banyak melahirkan pemuka dan tokoh-tokoh penting. Hal ini tidak terlepas dari pusat pengembangannya yang sangat strategis, yaitu kota Basrah, dan kemudian di Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan kiblat ilmu pengetahuan pada saat masa itu ya. Di antara tokoh Mu'tazilah ini diantaranya adalah satu, Abu Huzail al-Alaf. Abu Huzail al-Alaf. Nama lengkapnya adalah Abu Huzail Muhammad ibnu al-Huzail ibnu Ubaidillah ibnu Mahul al-Alaf Abd al-Qais. Ia dinamakan Al-Alaf karena tempat kelahirannya adalah Basrah atau Al-Alaf. Al-Alaf dilahirkan pada tahun 1300 Al-Alaf dilahirkan pada tahun 1300 Hijriah dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 235 Hijriah. Jadi selisihnya berapa tahun tuh? 100 tahun ya. Abu Huzail al-Alaf adalah pendiri yang sebenarnya bagi aliran Mu'tazilah, bukan Wasil bin Atta ya. Ia mengembangkan pandangan-pandangan Mu'tazilah dan meramunya dengan informasi-informasi baru. Nah, atas prakarsa al-Alaf tidak sedikit lahir tokoh besar Mu'tazilah ya. Ia lama berdomisili di kota Basrah. Ia pernah diundang di Baghdad untuk beberapa waktu. Ia diberi umur panjang, hidup sekitar 100 tahun lamanya atau 1 abad ya tuh ya. Jadi kalau dikasih 100 abad ya lumayan ya, bisa banyak berkarya ya. Tapi tergantung orang. Kalau kita lihat sekarang ada yang 120, kalau orangnya nggak berilmu dulunya ya sulit ya. Kecuali orang ini dulunya berilmu, senang pada ilmu, maka masa tuanya juga sama, mengembangkan tadi pola-pola kesemangatan gitu ya, yang sifatnya maju. Nah, yang didasari oleh ajaran Quran dan logika sehat memahami Al-Quran tersebut ya. Oke, nah sekarang Al-Alaf merupakan pemimpin Mu'tazilah yang banyak berhubungan dengan filsafat Yunani. Nah, pada masa mudanya, Al-Alaf ini sangat besar perhatiannya pada ilmu filsafat Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, jadi waktu pesatnya Islam pada zaman Abbasiyah ya dan Umayyah itu banyak buku-buku filsafat Yunani yang berbahasa Yunani, karangan Aristoteles, karangan Plato dan aliran Sokrates itu diterjemahkan oleh umat Islam. Jadi umat Islam itu waktu itu juga belajar bahasa Yunani. Di samping juga jelas bahasa Arab ya. Tuh, jadi semakin tahu kalau bahasa Yunani kuasai dengan baik, bahasa kuasai dengan baik, maka dia mudah mencerna ilmu-ilmu yang datang dari Yunani, termasuk ilmu ini filsafat Yunani. Nah, jadi pada masa mudanya sangat besar perhatiannya Al-Alaf ini pada ilmu filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tuh ya, diterjemahkan oleh Al-Alaf ini ke dalam bahasa Arab. Jadi pinter Al-Alaf ini ya, bahasa Yunani juga bahasa Arabnya. Banyaknya buku-buku Yunani pada saat itu karena pada masa Harun al-Rasyid banyak orang yang dikirim ke Eropa untuk belajar, untuk mencari manuskrip Yunani untuk dibeli dan dikumpulkan di Baghdad.
dan kemudian diterjemahkan ya. Nah, untuk dibeli dan dikumpulkan di Baghdad serta kemudian diterjemahkan. Nah, kemudian pada zaman pemerintahan putranya yaitu Al-Ma'mun menerjemahkan atau penerjemah diintensifkan tuh. Jadi pas pada kekuasaan putranya ya yaitu Al-Ma'mun. Jadi para penerjemah ini diintensifkan dan dibentuk yaitu Bayat Al-Hikmah pimpinan Hunain Ibnu Ishaq tuh. Jadi langsung dibentuklah tim penerjemahan ya. Karena sangat penting ya ilmu pengetahuan yang ditulis dengan bahasa Yunani itu ya. Karena ilmu pengetahuan itu sesuai dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu memberikan pedoman hidup untuk akhirat dan juga untuk dunia ya. Nah, untuk dunia akhirnya juga menuju untuk akhirat. Nah, ilmu pengetahuan itu aksiologinya untuk akhirat. Jadi keliru kalau aksiologinya untuk dunia. Rugi ya manusia semacam itu ya. Kelebihan yang dimiliki oleh Al-Alaf adalah mempunyai pengetahuan yang luas, pemikiran yang mendalam, lidah yang fasih dalam berbicara, dan berargumentasi yang kuat secara data. Ini argumentasinya pakai data yang kuat atau pakai fakta yang kuat, bukan opini saja ya. Serta suka berdebat, jelas. Jadi kalau orang logikanya pintar, ya logikanya kuat, suka bicara, senang bicara, tapi bicara yang benar, maka tetap tentu ya hobinya adalah suka debat gitu ya. Seringkali dalam perdebatan Al-Alaf berhasil membuat orang takjub. Ia sangat terampil berdiskusi sehingga mampu mementahkan argumentasi lawan, bahkan berhasil menarik kaum penentang untuk memeluk Islam tuh ya. Al-Alaf menulis dan mengarang banyak buku tuh ya, karena dia cerdas ya, ilmunya cerdas, logiknya cerdas, jadi banyak mengarang buku. Namun karya-karya itu tidak diselamatkan dan musnah dimakan zaman ya, itulah tidak dipelihara ya, karena yang lainnya kan dianggapnya biasa-biasa aja ya, kecuali Al-Quran ya dijaga. Kalau yang pendapat manusia saat itu ya itu dianggapnya sama dengan yang lain, padahal itu bukan berarti merendahkan Al-Quran. Al-Quran yang pertama, lalu kedua tadi akal itu ya, karya manusia. Jadi ketika mengembangkan ajaran Islam menggunakan Al-Quran jadi jelas nyambung gitu ya. Hanya orang-orang yang tidak mau berakal itu ya yang melarang, seolah-olah akal itu mengganggu ajaran Islam ya. Nah, kembali kepada yang ini. Jadi karya-karya yang hebat itu dimusnahkan pada zamannya. Nah, Al-Alaf sampai pada sejumlah pandangan yang luas dan aneh sehingga menjadi sumber debat dan kritik ya. Al-Alaf adalah seorang filosofis Islam. Ia banyak mengetahui filsafat Yunani sehingga memudahkannya untuk menyusun ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bercorak filsafat ya. Ia membuat uraian mengenai nafs al-sifat. Ia menjelaskan bahwa Tuhan Maha mengetahui dengan pengetahuannya, dan pengetahuannya ini adalah zatnya, bukan sifatnya. Tuhan yang Maha Kuasa dengan kekuasaannya, dan kekuasaannya adalah zatnya, bukan sifatnya. Demikian seterusnya. Penjelasan ini dimaksudkan oleh Abu Huzail untuk menghindari adanya qadim selain Tuhan. Karena apa? Karena kalau dikatakan ada sifat dalam arti sesuatu yang melekat di luar zat Tuhan, berarti sifatnya itu qadim. Ini akan membawa keadaan kemusyrikan. Ajaran lain adalah bahwa Tuhan menganugerahkan akal pada manusia agar digunakan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan pengetahuannya tentang yang baik dan yang buruk, manusia wajib mengerjakan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Dengan akal itu, manusia dapat sampai pada pengetahuan tentang adanya Tuhan dan tentang kewajibannya berbuat baik kepada Tuhan. Nah, gitu ya. Nah, terus ada lanjut ini ya. Di sisi lain, semua perbuatan maksiat yang bisa saja Allah perintahkan
maka perbuatan itu menjadi buruk karena adanya larangan, sedangkan perbuatan maksiat yang Allah tidak mungkin membolehkannya, maka perbuatan itu buruk karena dirinya sendiri. Seperti tidak mengetahui Tuhan dan meyakini bukan Tuhan sebagai Tuhan. Demikian juga semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan kecuali karena perintah Allah, maka perbuatan itu menjadi baik karena diperintahkan. Dan semua perbuatan yang mestinya diperintahkan Allah, maka perbuatan itu adalah baik karena dirinya sendiri. Ia mampu melakukan yang bukan terbaik itu, tapi ia tidak akan melakukannya. Kezaliman atau ketidakadilan yang ada di dunia hanya karena perbuatan manusia itu sendiri, ya. Abu Huzail merupakan pemimpin Mu'tazilah yang banyak berhubungan dengan filsafat Yunani. Pengetahuannya tentang filsafat melapangkan jalan baginya untuk menyusun dasar-dasar Mu'tazilah secara teratur. Ajaran-ajaran Abu al-Huzail merupakan kelanjutan dari ajaran Wasil bin Atha tentang peniadaan sifat Tuhan. Jadi Tuhan itu punya sifat kan, kalau secara Asmaul Husna itu sifat Tuhan. Nah, menurut Wasil bin Atha itu tidak ada sifat Tuhan itu, ya. Nah, dan kemampuan akal manusia mengetahui masalah-masalah keagamaan gitu, ya. Tuh. Pertama, nah pendapatnya itu, ya. Tuhan adalah maha sempurna. Oleh karena itu, Tuhan itu tidak bisa tidak berbuat baik. Tuhan tidak menghendaki kecuali hal-hal yang baik bagi manusia. Asumsi ini melahirkan paham as-soli wal al-aslah. Menurut Al-Huzail, betul Tuhan mengetahui tetapi bukan dengan sifat. Malahan mengetahui dengan pengetahuannya. Dan pengetahuannya itu adalah zatnya. Kedua, menurut Al-Huzail, akal dapat mengetahui dua masalah besar dan pokok dalam tiap-tiap agama, yaitu Tuhan dan soal kebaikan serta kejahatan. Ia menjelaskan bahwa akal manusia dapat mengetahui apa? Pertama, adanya Tuhan. Jadi akal itu pertama mengetahui adanya Tuhan, bisa mengetahui adanya Tuhan. Kedua, mengetahui kewajiban manusia berterima kasih kepada Tuhan. Ketiga, mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, ya. Nah, terus keempat, mengetahui kewajiban manusia berbuat baik dan kewajibannya menjauhi perbuatan jahat. Ajaran kedua ini jelas Abu Huzail terpengaruh oleh filsafat Yunani yang mengagungkan kekuatan akal. Demikianlah pandangan Al-Alaf yang bagi masyarakat awam dianggapnya aneh dan kontras, ya. Tapi demikianlah ia memberikan pemahaman terhadap apa yang ada di dalam nasnya, ya. Kedua, yaitu tokohnya Ishaq Ibrahim Sayyir al-Nazam. Nama lengkapnya adalah Ibrahim Ibnu Sayyir Ibnu Hanif Ibnu Hani dan lebih dikenal nama Al-Nazam. Ia dilahirkan pada tahun 1805. Ia dilahirkan pada tahun 185 Hijriah di Basroh dan wafat pada tahun 231 Hijriah. Ia adalah salah satu tokoh Mu'tazilah yang paling muda usianya dalam mengarungi dunia kemu'tazilahan. Al-Nazam adalah filosof pertama dari kalangan Mu'tazilah yang paling mendalam pemikirannya, paling berani, paling banyak berpikir merdeka. Di samping orisinal pendapatnya di antara mereka, nah, ia adalah anak saudara perempuan Al-Alaf dan sekaligus muridnya. Ia belajar pada Al-Alaf, kemudian kontras dengannya atau kontradiksi atau bertentangan dengannya, dan berpikir merdeka. Al-Nazam sejalan dengan Al-Alaf dalam hal keluasaan cakrawala pengetahuan, kefasihan lidah, dan kekuasaan berargumentasi. Ringkasnya, Al-Nazam mengungguli Al-Alaf dalam semua ini.
Ia dinisbahkan pada Balkh, sebuah kota beberapa abad sebelumnya, telah mengenal kebudayaan Yunani. Ia juga sebagai kota di mana berbagai aliran dan agama timur klasik muncul dan berkembang, seperti Zoroaster, Mana'iah, dan Kristen hidup berdampingan. Al-Nadom tidak diberi umur panjang seperti gurunya Al-Alaf. Di antara pendapat yang kuat mengatakan bahwa ia meninggal pada usia antara 60 sampai 70 tahun. Bakat dan kecerdasannya adalah mampu menguasai dan mengkritik teori-teori yang berkembang di sekitarnya dan membawa pada kesimpulan yang baru. Untuk memperoleh kepastian, ia menggunakan metode keraguan di samping memanfaatkan eksperimen untuk memahami realitas baru. Ya, demikian ya. Jadi nanti Bapak lanjutin lagi tentang tokoh Mu'tazilah ini karena sudah terlalu banyak ya, nanti dilanjutkan season berikutnya. Ya, sebagai kata akhir, kalian sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.